Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Safi MPD, yang mana telah memberi kesempatan kepada kami untuk membedah makalah kami yang berjudul Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Ahmad Mahbub, rekan diskusi saya Fathur Rozi. Kami akan memulai pembahasan makalah kami yang berjudul Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, yang terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama yaitu definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah negara berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis kemiskinan. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. 1. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Yang kedua, kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah di mana kebutuhan-kebutuhan minim untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kemiskinan. Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. A. Tingkat dan laju pertumbuhan output. B. Tingkat upah neto. C. Distribusi pendapatan. D. Kesempatan kerja. E. Tingkat inflasi. F. Pajak dan subsidi. G. Investasi. H. Alokasi serta kualitas SDA. I. Ketersediaan fasilitas umum. J. Penggunaan teknologi. K. Tingkat dan jenis pendidikan. L. Kondisi fisik dan alam. M. Politik. N. Bencana alam. O. Peperangan. Poin yang keempat yaitu definisi pengangguran. Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas, masih banyak istilah arti definisi pengangguran. Di antaranya, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Sedangkan poin kita yang kelima yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dikerjakan atau tidak bekerja secara optimal.
Berdasarkan pengertian di atas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Poin yang keenam yaitu sebab-sebab terjadinya pengangguran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut. 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. 2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Poin yang terakhir yaitu kebijakan-kebijakan pengangguran. Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah A. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. B. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. C. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi informasi kesempatan lowongan kerja yang kosong. D. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.